guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, terus jangan lupa banyak minum air putih, istirahat yang teratur, terus olahraga juga, makan buah-buahan dan kebiasaan sehat yang lainnya yang bantu imunitas tubuh teman-teman menjadi lebih kuat tentunya. Oke, nah jadi video kali ini Nu pengen buat, sebenarnya itu udah lama banget Nu pengen buat video ini, tapi karena waktu itu pulang dari Cina terus langsung hektik nyusun laporan, terus balik ke pembimbing untuk baiki laporan, terus kompre online yang pertama kali di angkatan kami juga, terus pokoknya hektik lah teman-teman. Jadi Nu belum ada waktu untuk buat video, karena kalau Nu buat video itu harus dengan hati ya, harus dengan penuh jiwa dan raga gitu. Terus kayak sekarang ini alhamdulillah baru stabil gitu waktu Nu. Alhamdulillah Nu juga udah diterima jadi guru di sebuah sekolah. Itu tuh sekolahnya di Kalimantan. Sekarang ini Nu di Kalimantan Timur, di kecil Samata, dan Nu alhamdulillah jadi guru tahun depan. Karena trainingnya itu dari bulan ini, bulan November sampai bulan Desember. Doain ya teman-teman, semoga Nu bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak murid. kayak gimana ya, baru aja rasanya jadi seorang siswa terus langsung switch jadi seorang guru. Itu rasanya itu kayak harus banyak belajar, terus harus banyak mengeksplorasi gimana karakter tiap orang gitu. Apalagi juga ngajarnya itu belum tahu sih tepatnya antara TK, SD atau SMP. Jadi sekolahnya itu sudah include semuanya. Nah jadi sekarang ini Nu pengen cerita tentang pengalaman Nu waktu di Cina. Ini berhubungan banget sama kondisi sekarang ini. Banyak banget teman-teman yang insecure gitu sama diri teman-teman sendiri. Nggak hanya teman-teman kok, Nu juga kadang insecure sama diri Nu sendiri. Tapi jangan sampai keinsecurean itu membuat kita jadi down, terus kayak kita tuh jadi lebih nggak bersyukur sama apa yang kita punya. Waktu itu kami baru datang di Cina, terus kami langsung belajar di kelasnya. Jadi di kelasnya itu cewek semua. Itu kayak kelas kimia spektrofotometri itu, kalau teman-teman tahu itu kayak alat instrumen mereka belajar itu. Pada saat itu kami itu emang di setiap kelas itu, waktu itu kelas obat tradisional, kelas yang kayak tadi kimianya, alat-alat instrumen yang lebih canggihnya. Terus ada juga kelas buat produk gitu, buat lipstick, buat lip balm, tablet, terus pokoknya kayak membuat suatu produk gitu. Terus ada juga kelas Mandarin. Nah, kelas Mandarin ini semuanya campur dari berbagai negara. Ada yang dari Uzbekistan, Tajikistan, terus Mongolia, terus ada juga dari Nigeria, ada juga dari Thailand gitu, dan tentunya lebih banyak juga dari Indo. Teman-teman waktu itu kami pergi dari Padang itu berlima, Nu, Oyon, Zura, Milan, sama Widya. Dan namanya lagi itu dari Pontianak. Mereka itu dari teknik industri gitu, SMTI. Kalau kami itu SMAKPA, Sekolah Menengah Analis Kimia Padang. Kalau mereka itu SMTI, Sekolah Menengah Teknik Industri. Antara SMAK sama SMTI itu kayak adik kakak gitu, tapi bedanya kami tuh jadi lebih banyak di labor, dan sedangkan yang industri ini lebih banyak ke praktek di lapang, emang ke mesin-mesinnya gitu. Itu teman-teman. Itu tentang kelasnya. Setiap kelas itu teman-teman kayak kami, apalagi kami 11, kami berlima, terus anak Pontianak berenam. Itu kayak excited banget gitu. Wow, ini kayak unik banget gitu kan. Beda banget sama mereka dari segi kulit, dari segi wajah, mata, hidung, dan lain sebagainya itu beda. Mungkin yang sama itu tingginya ya, karena kita juga orang Asia juga. Mereka itu kayak amazed gitu loh. Kita itu kayak dimintain foto, pokoknya jadi kayak selebritis gitu loh. Ini Nu nggak ngada-ngada ya, ini emang beneran. Nanti Nu kasih fotonya banyak gitu semuanya, pengen foto sama kita. Terus mereka itu kayak bilang Han Pyongyang, kayak Han Pyongyang itu artinya cantik banget. Kami terus ditanya-tanya dari mana, kenapa pakai kerudung, pokoknya banyak deh pertanyaan dari mereka semua gitu tentang kita. Mungkin itu juga baru pertama kali ya mereka lihat kita pakai jilbab, gak tahu dari mana nih orang, mana nih mata mereka semuanya sipit-sipit semua, tapi mata kita belok gitu kan. Kayak mereka itu kayak amazed gitu, pengen banget lebih dekat sama kita. Dan itu juga nggak hanya di sekolah
sekolahnya, tapi ketika kita di luar kita juga suka main ke River Street-nya, mallnya juga, JJ National Park itu tuh kayak heritage-nya Cina gitu. Kayak sayang banget kalau nggak pergi ke sana, apalagi itu juga dekat banget sama Changte, kurang lebih 1-2 jam kalau nggak salah ya. Kereta api, pengalaman di sana tuh nggak terlupakan banget pokoknya. Ini masing-masing itu punya teman dekat, misalnya Nu punya teman dekat misalnya namanya Lin, Oyon dia punya teman dekat, dia juga kayak gitu, Juju juga, terus Melan juga. Jadi dari situ kami juga banyak cerita, terus lebih personal lah istilahnya. Ketika itu teman dekat Nu pertama kali itu Lin, Nu juga suka karena dia juga bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit walaupun nggak terlalu lancar, tapi Nu jadi lebih bisa berkomunikasi. Lu jadi bisa berkomunikasi sama dia gitu, karena lu juga nggak bisa bahasa Mandarin ya, karena basic lu emang ini cuma ni hao, wan hao kayak gitu, apalagi nadanya juga bodo amat deh. Waktu itu kami juga ada belajar bahasa Mandarin waktu kelas 2, tapi itu Nu juga lupa kosakatanya. Dan Nu itu sama Lin ini Nu banyak cerita di sana, nggak tahu Nu nggak terlalu cantik kayak gitulah, kayak biasa aja lah menurut Nu kan pada saat itu. Tapi dia bilang kalau Nu tuh cantik banget. Apalagi waktu itu Nu diajak ke rumahnya. Nah jadi dia itu kalau orang Cina ini ya teman-teman, dia itu orang tua itu memutuskan punya anak satu aja karena pemerintahnya juga emang ngasih tahu kalau punya anak itu nggak boleh lebih dari satu gitu, harus satu. Si Lin ini berasal dari keluarga yang lumayan berada. Nu banyak sharing juga sama dia, kayak misalnya belajar bahasa Mandarin sama dia, terus kayak pergi ke rumahnya ditawarin makan, meja makan gede gitu ala-ala Cina gitu, terus makan pakai sumpit. Kami emang makan di sana pakai sumpit, untung aja kami juga bawa sendok dari Indo, jadi kayak lebih praktis gitu. Tapi kami juga pengen belajar pakai sumpit kan, terus makan itu kami sama-sama, terus ditanyain sama pamannya juga, ada juga keponakannya, pokoknya rame lah waktu itu. Ada satu cerita yang Nu sampai sekarang Nu nggak bisa lupa. Ceritanya ini tentang Cilin ini tuh operasi kelopak mata ya, yang di sini ya, kelopak mata yang di sini tuh kan orang Cina itu matanya itu sipit-sipit ya, terus kelopak matanya itu nggak ada. Sampai-sampai Nu waktu itu pergi ke toko waktu itu sama Ai, pokoknya dia itu berjejer gitu yang jualan kayak make up, tentang peralatan cewek. Di sana itu kayak ada jual untuk lem bola mata gitu loh guys, kayak gimana ya, kayak lemnya itu dikasih di sini, terus nanti di kayak giniin jadi matanya itu jadi lebih gede gitu. Nah setiap Nu juga ketemu sama cewek-cewek Cina juga, mereka juga banyak yang pakai itu, banyak banget yang pakai yang lem mata itu supaya mata mereka jadi lebih gede. Mereka juga lebih bagus pakai eyeshadow gitu, pakai bulu mata. Tapi kalau waktu di sekolah sih enggak ya, biasa aja. Misalnya kalau pergi main pasti mereka juga pengen kelihatan lebih cantik gitu. Definisi cantik menurut mereka itu juga kayak gitu, ketika mereka mempunyai bola mata yang gede, ketika mereka mempunyai kelopak mata unik gitu, kulit kita daripada mereka. Tapi karena kita itu antara between gitu loh, between black and white gitu, jadi brown. Nu kayak nanyain berapa sih biaya oplasnya gitu, dan Nu terkejut banget waktu dikasih tahu kalau biayanya itu 20 juta. Dan itu Nu tuh terdiam gitu loh, terdiam sejenak, mikir lagi, selama ini kita udah punya apa yang kita punya, dan apa yang kita punya itu nggak kita terlalu pikirkan atau kita terlalu membanggakannya gitu, karena kita udah ada di circle yang sama, teman-teman kita juga punya kelopak mata, jadi ya kita biasa aja gitu ya kan. Tapi menurut mereka itu ada suatu hal yang cantik. Nah jadi poinnya di sini adalah bahwa kecantikan itu relatif banget guys. Misalnya kalian dibilang biasa aja di Indo, ya muka kita itu biasa aja gitu, nggak cantik-cantik amat, putih-putih amat, pokoknya yang definisi cantik menurut orang Indo lah gitu. Ketika kita keluar dari circle kita yang sama, terjun ke zona yang lain, kita itu jadi lebih unik, kita itu jadi lebih istimewa di mata mereka. Karena ya itu tadi, karena cantik menurut mereka itu ketika kalian mempunyai kelopak mata, ketika mata kita itu gede gitu. Nah jadi itu menurut definisi mereka. Jadi kayak berpikir lagi, selama ini kita nggak bersyukur ya, selama ini kita nggak terlalu mention banget sama yang namanya apa yang kita punya. Misalnya
yang kayak kelopak mata tadi, yang untuk mereka harus bayar mahal-mahal dulu baru punya kelopak mata, sedangkan kita udah punya dari sejak lahir loh, kita punya kelopak mata dan mata kita juga gede. Tapi mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk jadi cantik. Wanita semua di seluruh dunia itu cantik guys, nggak ada yang nggak cantik. Cantik kita itu berbeda masing-masing, semuanya itu punya keunikan masing-masing. Kita itu juga dari lingkungan yang berbeda, culture yang berbeda, banyak perbedaan itu yang nantinya bisa membuat keunikan kita sendiri. Nah menurut Nuh juga ketika kita lebih percaya diri sama diri kita, lebih menerima kelebihan dan kekurangan kita, tentunya aura positif itu pasti bakalan muncul guys. Percaya deh, kalau teman-teman semuanya lebih positif gitu menjalani hari, lebih percaya diri sama keadaan teman-teman, walaupun teman-teman mempunyai kekurangan tentunya, tapi karena kelebihan yang teman-teman punya, jadi kekurangan itu nggak lagi dilihat sama orang lain. Jadi orang lain itu jadi lebih fokus kepada kelebihan teman-teman tadi. Kekurangan itu jadi nggak lagi terlihat, jadi samar. Itu sih poin yang Nuh tangkap dari hal itu. Dan Nuh punya tips juga buat teman-teman untuk menghilangi insecure. Tips-tips ini yang biasanya Nuh pakai dalam kehidupan Nuh sehari-hari, dan alhamdulillah it works banget buat Nuh. Mungkin juga buat teman-teman mungkin bisa works sama gitu sama teman-teman, tapi Nuh juga pengen sharing aja. Jadi biasanya itu Nuh nggak terlalu banyak lihat story Instagram, TikTok, scrolling feed Instagram, jarang banget ke Instagram, kecuali kayak Nuh udah menyelesaikan semua pekerjaan, udah selesai semuanya baru Nuh lihat Instagram. Terus yang kedua, Nuh tuh lebih suka follow akun self improvement gitu loh guys. Nuh nggak ada follow artis Indonesia maupun luar negeri, palingan Nuh follow influencer gitu yang lebih bermanfaat gitulah konten-kontennya, nggak lebih hedon gitu, kayak lifestyle-nya tuh nggak hedonis banget gitu. Mereka lebih banyak sharing tentang positivity, self improvement, self positivity, lebih bermanfaat buat kita tentunya. Banyakin follow akun yang bermanfaat dan kurangi atau sebisa mungkin nggak usah deh follow akun-akun yang misalnya banyak gosipnya yang buat teman-teman jadi lebih banyak berpikiran negatif ataupun hal yang lainnya yang buat teman-teman jadi pribadi yang negatif daripada yang positif. Dan yang ketiga, kita kan udah berkurang nih jadwal online kita, dicari kegiatan offline kita gitu, misalnya dari membaca, terus berkebun, bermain sama peliharaan kita kayak kucing, anjing, burung, dan lain sebagainya. Bisa juga olahraga, skincarean, pokoknya lebih banyakin aktivitas offline kita, karena kita juga sekarang lagi pandemi. Waktu kita itu jadi lebih banyak untuk di rumah timbang kita di luar. Di luar juga sekedarnya aja kan, kayak misalnya beli belanja bulanan atau misalnya kayak olahraga dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kita boleh insecure. Insecure itu hal yang wajar banget sih yang dialami oleh manusia, karena kita juga bersosialisasi. Nah, insecure itu wajar banget. Kita itu boleh merasa insecure, tapi jangan terlalu berlebihan. Porsinya itu harus pas guys. Itu boleh insecure, tapi jangan sampai membuat kita itu jadi nggak lebih banyak bersyukur. Kita itu jadi pribadi yang selalu mengeluh. Tapi jadikan keinsecurean kita itu untuk memotivasi diri kita itu menjadi lebih baik ke depannya. Itu juga boleh insecure, tapi jangan sampai insecure kita itu buat kita jadi pribadi yang selalu banyak menyalahkan orang lain. Diri kita itu payah, atau diri kita itu nggak berguna, atau diri kita itu nggak punya kelebihan apa-apa, atau diri kita ini selama ini nggak ada dampaknya buat manusia di sekitar kita. Nah itu tadi yang secure, yang toxic gitu loh guys. Teman-teman jadi lebih negatif gitu, pikiran negatif selalu ada di dalam pikiran teman-teman. Nah itu tadi yang nggak boleh guys. Kalau insecure itu Nuh juga biasanya insecure sih, tapi Nuh biasanya insecure itu untuk memotivasi diri kita sendiri untuk selalu membuat lebih baik dari kita, diri kita yang sebelumnya, bukan dari orang lain ya guys. Karena lingkungan kita itu berbeda banget sama orang lain, gak ada yang sama di dunia ini. Walaupun dia itu kembar identik sekalipun, tapi pasti ada yang berbeda. Itu tadi yang kita gak bisa samain gitu sama lingkungan kita, sama orang yang kita bandingkan tadi. Mungkin mereka lahir di keluarga yang kaya, sedangkan kita lahir di keluarga yang biasa-biasa aja. Tapi cobalah cari apa yang teman-teman bisa syukuri. Mungkin selama ini teman-teman insecure karena teman-teman hanya melihat apa yang nggak teman-teman punya gitu dalam kehidupan teman-teman. Sedangkan apa yang kita punya selama ini nggak kelihatan sama kita. Ada sebuah latar gitu warna putih. Nah, ada titik hitam. Pas
sih ketika kita insecure, kita itu hanya melihat titik hitam tadi, sedangkan latar belakangnya warna putih tadi, kita nggak fokus banget sama mereka. Padahal itu yang lebih mendominasi dalam hidup kita, lebih banyak kebaikan yang ada dalam kehidupan kita. Dan juga pengen buat teman-teman follow juga akun-akun yang teman-teman bisa berdonasi, atau misalnya kayak akun-akun yang ada di Palestina, kayak negara-negara yang belum merdeka secara keseluruhan, hak asasinya itu masih terancam gitu loh guys. Dari itu tadi kita bisa melihat, bisa lebih bersyukur ketika kita melihat keadaan di bawah kita. Jangan sampai kita selalu melihat ke atas terus guys. Selalu melihat bawah juga itu sangat penting banget sih kalau menurutku. Karena dari itu kita juga bisa lebih bersyukur, lebih bercermin sama kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Untuk makan aja mereka susah banget, minum juga kan kita punya gelas, kita punya minum, kita punya tempat tinggal, kita nggak ada dalam kondisi peperangan. Itu suatu privilege banget loh buat kita. Itu tadi yang membuat kita itu jadi lebih bersyukur sama diri kita sendiri, gak insecure sama apa yang kita punya. Tips yang selanjutnya itu kelilingilah diri teman-teman dengan suasana yang suportif, teman-teman yang suportif, teman yang selalu mendukung teman-teman menjadi lebih baik. Kalau misalnya teman-teman sekarang punya teman yang toxic, nah sebisa mungkin itu dihindari pelan-pelan, atau kasih tahu aja secara langsung, tatap muka berdua, selesain masalahnya apa yang gak enakan berdua. Nah dari situ kita bisa jadi lebih positif guys, kita juga bisa lebih menerima apa yang kita punya, bisa menghargai kelilingan kita, dan kita jadi lebih gak terlalu insecure karena kita punya lingkungan yang suportif. Teman-teman juga bisa ikut komunitas, kayak belajar, kelilingi diri teman-teman oleh orang-orang yang membawa dampak positif, sepemikiran buat teman-teman, lebih bisa mendukung teman-teman untuk jadi lebih sukses ke depannya. Itu sih. Dan tips yang selanjutnya, download aplikasi untuk mengimprove, jadikan handphone kita jadi kita yang mengendalikan, bukan HP yang mengendalikan kita guys. Misalnya itu ada aplikasi baru juga download kemarin, Owave. Nah itu tuh bagus banget tuh, kita itu jadi chunk membagi-bagi waktu itu. Pagi-pagi kita buat to-do list apa aja kegiatan yang akan kita lakukan di hari itu, tuh bisa per waktu gitu loh guys, lebih teratur. Ada juga notifikasinya, nanti kasih tahu aplikasinya apa aja. Ada juga aplikasi charity gitu, kayak misalnya kitabisa.com, investasi gitu. Juga ada waktu itu buat video yang kemarin, itu tuh tentang nabung di botol. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini atau di sebelah sini. Itu tuh juga bisa teman-teman tonton. Nah di situ juga ada aplikasi misalnya Muslim Pro, aplikasi ada juga aplikasi motivasi gitu, kayak juga bisa langsung belajar juga dari sana bahasa Inggris, karena juga insya Allah tahun depan bertekad banget pengen dari beasiswa. Terus kalau nggak beasiswa mungkin dari uang tabungan sendiri dari sekarang. Nanti bakalan kasih linknya di bawah, jadi teman-teman bisa langsung download. Semoga aplikasi itu juga bisa membuat teman-teman jadi lebih produktif, menjadi pribadi teman-teman lebih baik. Nah itu teman-teman tips tadi, semoga tips tadi itu bermanfaat, dan cerita tadi semoga juga ada hikmahnya juga. Suka banget sharing, lega banget nih rasanya ketika udah buat video ini, ketika upload ini teman-teman juga bisa langsung dengerin. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa buat teman-teman untuk selalu bersyukur, kurang-kurangin insecure itu boleh, tapi dengan kadar yang pas gitu, karena hidup kita itu harus balance guys. Walaupun itu susah banget, sampai sekarang tuh juga masih belajar untuk kehidupan yang lebih balance gitu, misalnya antara keluarga, antara sahabat, dengan diri kita sendiri, orang lain di sekeliling kita. Pokoknya itu tadi masih struggle gitu untuk membagi-bagi waktu. Terima kasih yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Silahkan klik tombol like di sini kalau teman-teman suka, klik aja dislike kalau nggak suka. Dan kalau teman-teman mau nonton video sebelumnya juga bisa lihat. Dan kalau teman-teman pengen lihat video karena posting setiap minggu, doain teman-teman semoga konsisten. Insya Allah bakalan buat video kayak gini terus, kayak lebih sharing. Kalau teman-teman nggak mau ketinggalan, tinggal klik tombol subscribe di sebelah sini atau di sini, juga nggak tahu di sini atau di sini. Terus aktifin loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi ketika buat video yang baru. Oke? Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu positif ya guys. Kita boleh sedih, marah atau yang lainnya, tapi jangan sampai emosi negatif tadi yang mendominasi pikiran kita. Oke? Mantap bro. Terima kasih buat teman-teman
guys on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.